firman dia sangat-sangat singkat. Nah, banyak hal yang emang dibicarakan tentang bagaimana untuk umpamanya takut akan Bapa Yahweh, bagaimana untuk supaya kita mempersiapkan diri. Amin. Pasti saya percaya di sini sedang mempersiapkan semuanya. Untuk apa? Kita rapture ya. Saya percaya di tempat ini semuanya kita sedang bersiap-siap, termasuk saya juga. Nah, tentu dong kalau di dalam kita sedang mempersiapkan, Bapa Yahweh juga punya cara, punya hal yang dia inginkan atas setiap kita mempelai-mempelainya. Ada amin? Nah, tema hari ini adalah apa yang Bapa Yahweh cari dalam calon mempelainya. Nah, jadi kita selalu mengatakan aku adalah mempelainya. Apa betul kata Bapa Yahweh? Apa betul? Boleh dong mengatakan kata Bapa Yahweh, ada hal yang aku inginkan yang Bapa Yahweh cari di dalam calon mempelainya. Amin. Ya. Nah, kita karena saya juga termasuk saya juga di dalamnya ya. Karena saya juga saya mau menyaksikan dulu sebentar tentang tadi. Puji Bapa Yahweh, bukan saya. Tapi semua tidak ada satu kebetulan. Elia saat itu dia telepon ke saya kan. Dia setelah waktu besannya meninggal, yang pria itu dia ke kuburan, lalu dia ikuti sampai malam lah ceritanya. Pulang dia diserang dan dia juga kuburan, dia telinga selalu berdenging. Jadi kalau tiap bicara tuh gresek-gresek gitu. Jadi pokoknya enggak. Dia ambil keputusan untuk ke dokter. Dia bilang, saya mau ke dokter soalnya ini enggak mengganggu. Bicara juga kayak bindeng gitu karena terus gitu. Nah saya bilang, kenapa? Kenapa mesti ke dokter? Punya iman nggak gitu? Enggak harus katanya. Sekarang dokter tuh mafia obat sih bilang. Semua yang sehat jadi sakit sih bilang. Apa kamu masih percaya akhir zaman seperti ini? Dia bingung dia. Mau doain? Saya bilang, mau dia bilang. Aminkan tapi ya, saya bilang. Saya pakai Bapa Yahweh. Ya dia terima. Ya singkat cerita udah doain udah saya percaya udah. Kemarin malam, itu kan waktu ke Pak telepon tuh hari apa ya saya lupa. Pokoknya tadi pagi dia telepon. Dia bilang, katanya apa? Gua telinganya udah nggak berdengung lagi. Beri kemuliaan bagi Bapak Yahweh. Luar biasa Bapak Yahweh ya, ajaib udah. Kenapa? Ini calonnya akan diselamatkan. Amin. Karena saya tahu, saya merinding. Waktu saya doain dia batuk-batuk, kayak ada pelepasan. Tapi dia bilangnya begini. Waktu udah doa gitu, gue juga langsung ada perjamuan suci katanya gitu. Apa maksudnya dia tuh apa? Yaitu tubuh darah gitu ya, gitu. Dalam hati apapun pokoknya yang penting Bapak Yahweh sudah berperan dalam hati saya gitu ya. Nah dan dia tidak katakan hilang gitu. Nah jadi di sini Bapak Ibu ya, saya bersyukur setiap anak Bapak Yahweh diberikan rohnya untuk supaya kita berfungsi ya. Nah tapi satu perkara, kita juga harus sabar menghadapi setiap orang-orang. Karena saya juga berpikir, Bapak Yahweh susah amat sih orang untuk mau bertobat, terima Bapak Yahweh rasanya itu kok gimana sih. Tapi seperti ada satu pengertian gitu, bahwa tidak setiap orang dengan mudah, hanya orang yang sudah ditetapkan, ditentukan, dipilih sejak dari kandungan. Amin. Anda bersukacita? Beri sorak-sorak ya. Saya juga bersukacita ya, karena roh saya bersukacita. Oke Bapak Yahweh sedang. Walaupun orang masih istilah bergong gitu ya, masih karena keras kabar gimana. Karena saya terus terang kayak ke Bu Deborah aja. Waktu saya nyampein juga dia dengan mudah, bahkan dia antusias banget gitu ya. Datang pun nanti saya catat, oke dia datang atau gimana. Kok dengan semudahnya gitu. Ternyata emang Bu Deborah juga diserang ya Bu ya, sebelum dibaptis ya sakit. Sama juga dengan suaminya mau dibaptis juga sakit gitu kan ya. Nah, tetapi tetap aja kalau sudah ditetapkan ya itu jadi pemenang ya. Nah, cuman ada yang di sini saat ini. Apa yang Bapak Yahweh cari di dalam calon mempelainya? Kita sering menggemakan bahwa pasti rapture, pasti oke, pasti. Nah, tapi ada satu halnya, dia tuh menghendaki mempelai yang cinta kepadanya ya. Kita lihat di Amsal 8 ayat 17 di sini katakan ya. Nah, aku mengasihi orang-orang yang mengasihi aku, dan mereka yang mencari aku akan segera mendapatkan aku.
Amin Bapak Ibu ya. Nah, ia menghendaki mempelai yang cinta kepadanya ya. Jadi apakah kita cek apakah kita benar-benar sungguh cinta apa dia? Kalau cinta tunjukkanlah terutama lewat pujian penyembahan, lebih lagi sungguh-sungguh, lebih menyenangkan dia ya, karena Bapak Yahweh tak akan memilih orang yang meremehkannya atau tidak respect ya. Jadi ia mencari menghendaki mempelai yang cinta kepadanya. Bukan hanya sekedar kita udah tahu nama Bapak Yahweh Yeshua, tapi kita nggak ada cinta, tidak mengasihi dia, tidak istilahnya ya tadi bagus sekali ada lagunya tadi, lagunya katakan bahwa dialah ya, lagu yang pertama itu saya lupa itu, tapi kata-katanya bagus ya itu. Nah, jadi itu satu hal pengungkapan hati bahwa kehidupan kita di dalam tangan dia ya. Nah, itu satu hal. Jadi kalau kita emang respect akan dia, kita akan semakin cinta kepada dia. Amin. Itu yang ke-1 ya. Kedua, kita lihat di Yeremia 9 ayat 24. Saya akan bacakan ya. Yeremia 9 ayat 24. Namun dia biarlah dia bermegah atas hal ini, yaitu bahwa dia mengerti dan mengenal aku, bahwa akulah Yahweh yang melakukan kebaikan, keadilan, dan kebenaran di bumi, karena aku menyukai hal-hal ini, firman Yahweh. Nah, yang kedua, ia merindukan apa? Mempelai yang memahaminya. Ada amin? Memahaminya. Di dalam situasi apapun, kau memahaminya nggak aku tuh ada di dalamnya. Jangan sampai umpamanya kita sukacita karena dapat berkat, dapat kelimpahan, tetapi pada saat menghadapi situasi yang tidak enak, kita tidak memahami, bahkan jadi kenapa ya, kok Tuhan gak jawab, kenapa ya. Nah, tapi Bapak Yahweh mau lagi, karena engkau calon mempelaiku, kau harus tahu, harus memahaminya ya. Nah di sini, jadi Elohim itu ingin agar umatnya dewasa, sebab perkawinan adalah komunikasi. Amin ya. Jadi di sini boleh kita mengatakan, siap, saya akan jadi mempelainya, saya akan siap Rachel. Oke, kata Bapak Yahweh, benar, bagus, positif itu perkataannya. Tapi dia, yaitu Bapak Yahweh, ya, dia mencari dalam calon mempelainya ini. Tadi baru berapa? 2 ya, dikatakan ya merindukan mempelai yang memahaminya ya. Nah, kita lihat lanjut ketiga ya. Amsal 31 ayat 26. Amsal 31 ayat 26. Sini katakan, dia membuka mulutnya dengan hikmat dan ajaran kebaikan ada pada lidahnya. Nah, yang ketiga, Bapak Ibu ya, ia merindukan mempelai yang mau menjaga nama baiknya. Ada amin, Bapak Ibu ya, menjaga nama baiknya ya. Elohim menghendaki seorang mempelai yang peduli akan keadaan rumahnya ya. Nah, artinya begini. Di sini katakan ia membuka mulutnya dengan hikmat dan ajaran kebaikan ada pada lidahnya. Nah, yang ketiga tadi katakan ia mau mempelainya menjaga nama baiknya. Nah, kita yang sudah diberikan sama Bapak Yahweh yaitu di sini katakan dia membuka mulutnya dengan hikmatnya ya. Bapak Yahweh kasih hikmat. Kedua, ajaran kebaikan ada pada lidahnya. Jadi kalau kita menjaga namanya, nama Bapak Yahweh, kita tidak ada perkataan negatif. Amin. Usahakan, boleh kita lalai. Namanya manusia masih ada lalai. Tetapi jangan sampai ada yang lalai kita hakimi dan dipojokkan. Hati-hati. Berarti kita merasa sok suci. Nah, karena apa? Setiap orang kita harus memahami ya. Tadi kembali lagi yang tadi. Kenapa memahami? Bapak Yahweh itu begitu agung, begitu mulia, memahami semua situasi murid-muridnya bermacam-macam. Tetapi dia tidak mudah dengan mengatakan istilah sampai ada akan dikatakan puluh yang tidak akan ditegakkan kembali ya seperti itu. Nah, kita harus memahami Bapak Yahweh juga punya pandangan seperti itu. Nah, jadi yang ketiga ini dikatakan ia merindukan mempelai yang menjaga nama baiknya, karena di dalam diri kita sudah diberikan hikmat, pengetahuan, kebenaran. Berarti di sini menjaga nama baiknya berarti mulut kita di tengah-tengah keluarga tetap mengumandangkan nama Bapak Yahweh, tidak mudah marah, tidak mudah kepancing emosi. Karena kita bagaimana kita bisa menarik orang-orang sekitar. Kalau kita sendiri
nanti orang yang belum Bapak Yahweh gini, katanya Bapak Yahweh, katanya main benar, kok gitu? Nah, ya hati-hati, itu tidak menjaga nama baiknya Bapak Yahweh. Boleh di depan kita mengatakan, oke, betul nggak? Kita cek di rumah masing-masing, amin ya. Kita cek ya. Nah, termasuk saya juga gitu. Nah, ia merindukan mempelai yang mau menjaga nama baiknya, supaya setiap orang yang belum mengenal Bapak Yahweh, dia melihat, kok dia berubah, kok dia gini dapat. Bahkan dia akhirnya akan menjadi malu, amin. Bahkan dia akan bertobat. Jadi karena setiap orang yang mengumandangkan, bahkan kita tahu bersatu dengan roh Bapa Yahweh, berarti ada aliran kehidupan, amin. Bukan mengalirkan air kematian, tidak, amin. Tapi kehidupan yang membangkitkan, ya. Nah, di sini jadi fungsinya kita penting ya, sebagai calon mempelainya itu kita harus menjaga nama baiknya dia. Dia menuntut loh. Karena banyak akhirnya sekarang ini banyak Bapak Yahweh, tinggal kayak gitu. Banyak, hati-hati sekarang ya. Nah, jadi hati-hati yang udah merasa kayak gimana, hati-hati kita cek and recheck ya. Saya juga takut gitu. Nah, sama-sama Bapak Ibu juga takut semua ya, amin. Ya. Nah, kita keempat ya. Di sini Efesus 5 ayat 27. Efesus 5 ayat 27 saya katakan, firman Tuhan katakan, supaya dia dapat menghadirkannya di hadapan dirinya sebuah gereja yang cemerlang, yang tidak bercacat atau kerut, sesuatu yang serupa itu, melainkan agar dia menjadi kudus dan tanpa celah. Ada amin Bapak Ibu ya. Itu yang keempat ya. Bapak Yahweh merindukan mempelainya tanpa cacat hati dan kerut ya. Nah, cacat hati itu apa? Menyimpan kepahitan, menyimpan kekecewaan. Kerut nggak hatinya? Cacat nggak hatinya? Cacat. Kalau kita sadar Bapak kita tanpa cacat, yuk kita sama-sama, termasuk saya juga, berjaga-jaga ya, supaya tidak cacat hati ya di hadapan Bapak Yahweh ya, karena dia merindukan mempelainya tanpa cacat hati atau kerut. Nah, contoh kayak beli baju, kan kalau udah cacat nggak mau dong, bener nggak? Ini udah cacat, itu harganya juga turun, betul nggak? Tapi kalau bagus beda, tanpa cacat lagi ya. Nah, seperti itu contohnya, seperti itu. Itu tadi keberapa ya? Keempat. Kita lihat kelima. Di Wahyu 3 ayat 22. Wahyu 3 ayat 22, firman Tuhan katakan, siapa yang mempunyai telinga, biarlah dia mendengarkan apa yang roh katakan kepada gereja-gereja. Ada amin Bapak Ibu. Nah, tadi ini yang kelima. Ia merindukan Bapak Yahweh itu mempelai tanpa bukan. Ia merindukan mempelai yang mau mendengar. Ya, mau dengaran ya. Seperti kehendak Bapak Yahweh apa yang harus kita lakukan. Ya, di sini dia mau supaya kita mendengar akan dia. Kita loncat lagi ke Yohanes 15 ayat 19. Yohanes 15 ayat 19 saya akan bacakan. Sekiranya kamu berasal dari dunia ini, tentu dunia akan mencintai miliknya sendiri. Namun karena kamu bukan berasal dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Nah, ya. Nah, di sini ia merindukan mempelai yang mendengar. Jadi kalau kita mendengar dan tahu firman, apalagi sering di YouTube juga tentang menggaungkan tentang kebenaran, kita kan berarti telinga yang mendengar. Nah, mendengar berarti apapun umpamanya yang kita dengar kita harus lakukan ya. Karena umpama seperti dibenci, gak usah pusing karena emang istilahnya di sini udah ada ayatnya udah jelas sekali ya. Kalau engkau dari dunia, dunia akan merangkul engkau, tapi kalau karena engkau bukan dari dunia, engkau akan disisihkan, dipisahkan. Ya, amin. Bahkan juga kalau ada ya, nah contoh saya ceritain. Bu Elia saat itu waktu di Jakarta, waktu dulu masih asus lah, saya juga masih. Roh Kudus bilang ke Elia tuh bahwa dia tuh harus didoakan. Cuma Elia diam. Nah terus sudah gitu, bukan didoakan apa sih, nggak lupa gitu. Tapi pas sampein, pada itu marah. Ibu siapa? Katanya gitu. Gak tahu Pak, tapi saya harus ada sesuatu sampaikan. Terus dia anggap remeh. Terus disampaikan,
bilang sampaikan apa gimana, entah gimana dia tersaing pendeta itu namanya teh, aduh ini ada tapi keluarnya susah gitu. Nah apa Barkiah, pendetanya namanya Pak Barkiah. Kamu siapa? Karena emang dia pinter banget gitu. Tapi kamu siapa mencoba-coba ngajarin aku? Sebenarnya Bu Elia itu dari Roh Kudus ngasih tahu. Nah ya udah, Bu Elia nurut aja udah, yang pasti udah sampaikan. Nah udah, berapa lama kemudian dia sakit, akhirnya dia menghubungi Bu Elia lagi. Padahal Bu Elia saat itu ada sesuatu yang disampaikan. Akhirnya dia merasa karena aku tuh udah kemana-mana. Nah kamu siapa gitu? Gitu kok mau gimana? Nah di sini perlu jeli ya. Walaupun kita udah tahu banyak hal apapun, anak kecil pun bisa diingat untuk mengingatkan. Ada amin? Amin ya. Bukan berarti dimarahin si anak kecil kurang ajar ya. Lu berani-beraninya istilahnya seperti itu. Bukan seperti itu. Karena apa? Kita semua saling melengkapi, saling mengingatkan satu dengan yang lain. Karena siapapun itu bisa lalai, bisa hilap, bisa nggak ngeh, termasuk saya. Gitu. Kalau saya pada yang ngomong suka gemes, gitu. Kalau ngalamin motor tiba-tiba gitu gemes ada gitu. Tapi kan nya ngambak gitu. Seperti itu. Nah tadi keberapa ya? Kelima ya. Yang merindukan mempelai tanpa cacat hati dan kerugian kelima tadinya. Nah jadi di sini ialah kita kalau kita mendengar berarti selalu merenungkan firman dan kita tahu jadi apapun yang dia perhadapkan kita tetap siap dan selalu menyenangkan Bapak Yahweh. Kenapa? Karena kita calon mempelainya yang akan dipilih. Nah di sini kenapa harus tetap kita merenungkan? Karena kalau kita mau kan setidaknya juga tetap mempersiapkan diri ya. Nah makanya Bapak Yahweh juga mencari ya mempelai Bapak Yahweh mencari di dalam kehendaknya ya. Nah sekarang ke berapa? Ke 6 ya. Nah Yohanes 15 ayat 8 bukan Yohanes 15 ayat 8. Sini katakan, dalam hal inilah Bapakku bahwa kamu dapat menghasilkan buah yang banyak dan kamu akan menjadi murid-murid bagiku. Dalam hal inilah Bapakku ya bahwa kamu dapat menghasilkan buah yang banyak dan kamu akan menjadi murid bagiku. Keenam apa? Bapak Yahweh merindukan mempelainya menjadi murid yang berbuah. Mempelai membawa buah, membawa dampak. Buah apa? Buah pertobatan. Ya? Dari yang selama ini kita suka menghakimi tanpa disadari. Karena gini, setiap orang boleh bisa jatuh, bisa salah. Tapi bukan berarti langsung dicecar, langsung salah terus. Hati-hati, pikiran itu bisa nipu. Supaya kita akhirnya hatinya cacat. Hati-hati. Saya sering merenungkan, saya suka merenungkan orang. Jadi hati-hati di sini ya. Jangan udah gitu langsung aja di sini segini mendakwa. Hati-hati itu ya di sini. Nah, yang merindukan mempelai atau muridnya yang berbuah yaitu buah pertobatan ya. Contoh seperti dalam keluarga, kita ditegakkan mungkin dalam satu keluarga. Umpamanya saya baru bertobat, tapi keluarga saya kan banyak. Nah, apakah kita akan mengalirkan aliran hidup, membawa sukacita, membawa damai, atau membawa apa? Kepahitan, kemarahan, emosi. Nah, di sini harus berbuah yang manis ya. Itu diusahakan. Kenapa? Makanya saya ada saudara saya satu yang kokoh paling besar kemarin nggak hadir. Itu aneh orangnya, memang saya bukan menjelekan di sini ya. Tapi itu fakta bahwa kalau dia merasa diperlukan dia tidak hadir. Karena merasa mau membantu atau apa dia nggak mau hadir. Gitu. Pokoknya gimana sampai dia ditelepon berkali-kali enggak, ya udah jadi akhirnya nggak hadir. Nah di sini kalau saya ketemu sama dia hati nggak bisa ini, walaupun saya nyampein firman apa ya tapi di belakang lain ayah apa mendakwa saya, umpamanya istilah kata kasarnya bacot aja loh gimana gitu, seperti itu. Jadi kalau ketemu dia saya nggak gimana gitu, cuman ya mendoakan dari jauh ya. Nah kenapa kesian mereka seperti itu, apa terpenjara dengan apa kebodohan ya, kebodohan dan memelihara satu ketidakbenaran sehingga terpenjara, sehingga nanti jadi yang menimbulkan kalau terpenjara itu ada kepahitan, ada iri dengki, ada benci, ada kemarahan, itu udah kelihatan dari ekspresinya. Amin ya. Nah seperti itu. Jadi di sini yang tadi ke-6 ya, biar kita berbuah di tengah-tengah keluarga, walaupun mungkin kita dicerca ataupun gimana, tetap kita berbuah ya.
Nah, itu. Karena di sini katakan, maka dari itu, ini ya, kita buat pertobatan ya. Pertobatan dari apa? Istilahnya cepat kesinggung yang sering dikatakan kemarin juga Pak Abraham ya. Nah, firman Tuhan emang betul. Kenapa sering diingat-ingatkan? Karena apa? Karena firmannya emang segitu, tentang nasihat, tentang menegur, tentang mengingatkan. Karena setiap manusia bisa lalai, bisa lupa, bisa hilap, segala macam ada di dalamnya, amin. Tetapi firman Tuhan itu luar biasa ya Pak Elohim. Kenapa? Mengingatkan kembali untuk menuju kepada yang sempurna. Kembali cek and recheck. Adakah kalau kau ditegur atau ingatkan anak kecil sekalipun ataupun umpama siai, ingetin umpamanya ke Budi Bora, apakah bisa terima atau anak kecil bisa apa? Hati-hati. Karena semua Bapak Yahweh lihat di semuanya tidak ada kebetulan, Tuhan bisa pakai siapapun ya. Nah di sini karena apa yang Bapak Yahweh cari dalam calon mempelainya itu, yaitu ada tadi kelima ya. Nah sekarang ke-6 tadi ya. Nah sekarang kita ke-7. Kita bisa baca sama-sama ya. Nah Filipi 2 ayat 12. Kita baca sama-sama ya. Filipi 2 ayat 12. Masih dapat semua? Ya, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Maka dari itu, hai kekasihku, sebagaimana kamu telah senantiasa taat, bukan hanya seperti dalam kehadiranku, tetapi sekarang lebih jauh lagi dalam kehadiranku. Berjalanlah bersama-sama sendiri dengan takut dan gentar. Amin, Bapak Ibu ya. Nah, ia merindukan mempelai yang berjuang. Amin. Berjuang untuk keselamatan diri sendiri. Di sini katakan udah jelas ya. Sebagaimana kamu telah senantiasa taat, bukan hanya seperti dalam kehadiranku. Nah, tetapi sekarang lebih jauh lagi dalam ketidakhadiranku. Artinya mungkin belum dijawab ya. Doa kita belum dijawab. Mungkin istilahnya ya tidak mengenakan tuh apapun. Ya jangan jadi kecewa. Contoh umpamanya. Seperti umpamanya gini. Si A umpamanya itu dapat uang. Udah tahu tiap bulan dapat uang. Tiba-tiba orang itu lupa nggak ngasih uang. Bisa aja umpama maki-maki, ini kenapa sih, kenapa gimana. Nah, tapi di sini kalau diizinkan tidak dapat uang saat itu, bulan itu, taruh kata kita bersyukur. Berarti Bapak Yahweh ingin melihat engkau tergantung uang itu atau engkau percaya aku bisa dengan caraku yang lain. Amin. Ya. Nah, di sini makanya di sini kerjakan karya keselamatan diri kita sendiri. Kenapa? Ayo kita saling untuk mengingatkan ya. Nah, di sini maka dari itu hai kekasihku, sebagaimana kamu telah senantiasa taat. Nah, kekasihku kata Bapak Yahweh, engkau sudah taat ya, telah senantiasa taat, bukan hanya seperti dalam kehadiranku. Ya, jadi berarti Bapak Yahweh melihat ya ketaatan kita ya, walaupun mungkin kita dirugikan, pinjam uang orang nggak mau kembali, lo kenapa jadi begini gitu, lo kenapa ya atau gimana. Nah kalau diizinkan pasti ada sesuatu hal yang kita nggak tahu, itu misteri Bapak Yahweh. Tapi kalau kita bisa mengucap syukur, tetap kita juga kembali kepada firman, berjuang untuk terutama diri kita lebih berharga. Karena apa? Kita lihat di dunia, kita banyak tahu Bapak Yahweh, tapi mereka cuek-cuek aja. Kan semua sama. Jadi mereka istilahnya gini, karena apa yang tertera di LAI seperti itu, kalau ada hal yang baru dia tidak mau belajar lagi, tapi yang penting itu sih itu aja. Nah tapi bagi kita semua yang dimudahkan terima Bapak Yahweh itu luar biasa. Amin. Luar biasa saya katakan. Sampai saya kadang gini, Bapak saya bangga. Kok saya bisa ujung-ujung takut mati gitu waktu mau terima Bapak. Itu kenapa? Ini dimudahkan. Amin. Semua dimudahkan. Nah orang yang dimudahkan tuh harus apa? Lebih lagi menyenangkan hati Bapak Yahweh. Betul. Ya, harus lebih lagi. Dan kita juga harus lebih check and recheck ya. Di sini dikatakan telah sebagaimana kamu telah senantiasa taat, bukan hanya seperti dalam kehadiranku, tetapi sekarang lebih jauh lagi dalam ketidakhadiranku. Nah, kerjakanlah keselamatanmu sendiri dengan takut dan gentar ya. Berarti dengan takut dan gentar, apapun yang Bapak Yahweh izinkan, kalau emang itu pengujiannya di dalam anugerah Bapak Yahweh, pasti cakap menghadapinya. Amin. Karena anugerah dari Bapak Yahweh, bukan kita cari gini, Bapak udah tahu jangan berzina
berzina aja. Nah itu mencari pentungan. Amin. Cari pentungan. Jangan lihat yang kotor-kotor sengaja aja gue pengen lihat. Oh cari pentungan. siap dipentung, jangan ketawa Johan. Cari pentung. Ya itu. Jadi waspada, hati-hati ya gitu. Jadi kita harus bisa memilah karena ini waktunya kayaknya semakin dekat deh ya. Semakin dekat semakin rasanya kayaknya saya juga takut gitu ya, tapi saya sendiri juga ada perjuangan ya. Serangan hati itu masih ada Pak, masih tetap. Tapi saya tetap berjuang. Saya bilang, Bapak Yahweh, saya bilang saya mau dipakai oleh Engkau untuk menjadi berkat, jadi terang seperti itu. Nah itu nggak mudah ya, tetapi kembalikan dengan penuh ucapan syukur. Sekarang aja orang Muslim aja selalu mengatakan mengucap syukurlah, dia bilang. Alhamdulillah, mengucap syukurlah. Orang Islam, walaupun dia belum mengerti Bapak Yahweh ya, tapi dia nebeng mengucap syukurnya. Dulunya kan sebelum ada mengucap syukur dari Paniko kan enggak ya, tapi dulu digaungkannya oleh hambanya Paniko. Cuma sayang itu Bapak itu belum ya menggaungkan Bapak Yahweh hanya untuk sendiri, itu bagaimana ya? sayang ya. Biar kita doakan. Karena itu bagian dari kita. Kenapa? Dulu kita dilawat selama gembala-gembala yang dipercayakan. Saat ini bagian kita selalu berdoa, ada belas kasihan di dalam doa itu tentunya, supaya gembala-gembala orang-orang kudusnya, walaupun belum mengenal Bapak ya, orang-orang kita sebut orang kudusnya karena dia juga berjaga-jaga, tapi hanya satu aja dia kekeh pegang nama Asus ya. Tapi bagian kita untuk supaya dilawat sama Bapak Yahweh, diselamatkan. Amin. Karena ternyata orang lebih banyaknya, emang betul kata Pak Gemi ya, kalau udah ikut Bapak Yahweh itu, kalau kita nggak berjaga-jaga serangan itu ya. Tetapi saya bersyukur karena ada firman Tuhan, kita juga akan semakin kuat. Jadi Bapak Ibu, yang tadi saya katakan, saya ingatkan kembali ada 7 hal berarti ya Bapak Ibu ya. 1, ia menghendaki mempelai yang cinta kepadanya. 2, ia merindukan mempelai yang memahaminya. 3, ia merindukan mempelai yang mau menjaga nama baiknya ya. Itu hormat kemuliaan bagi namanya. 4, ia merindukan mempelai tanpa cacat hati atau kerut ya. Nah, 5, ia merindukan mempelai yang mau mendengar ya, mau mendengar dan melakukannya. Bukan hanya mendengar masuk kiri kanan kebuang, bukan seperti itu, tapi mendengar dan direnungkannya dan mengingat ya. Karena apa? Ada satu ayat katakan begini, jangan kau menjadi kecewa karena aku. Kenapa? Karena Bapak Yahweh mengizinkan seperti itu yang nggak enak. Mungkin ratusan juta kita ditipu, umpama teman tak siapa. Tapi karena kita ada uangnya banyak, makanya bisa ngasih pinjam taruh kata ya seperti itu. Nah, ya udah gitu. Karena mungkin satu kelalaian atau bagaimana, benar nggak ya? Nah, jadi mengucap syukur aja. Karena apa? Bapak Yahweh kan lebih kaya, ditipu segitu kecil. Amin. Kecil segitu ya. Bapak Yahweh sanggup bisa tiba-tiba 1 M datang. Mana tahu, betul nggak? Itu maka jangan pusing dengan ratusan juta. Bapak Yahweh kaya raya. Jangan memikirkan kecewa orang itu jahat-jahat. Jangan. Yang pasti apa? Bapak Yahweh sanggup ya. Makanya kita yang sudah diberikan roh keperkasaan Bapak Yahweh, kebenaran, kekudusannya. Doakan kita gembala-gembala yang belum menyebut nama Bapak Yahweh ya, yang dulu membimbing kita, membawa arahan kepada satu penyembahan di dalam kebenaran. Nah sekarang bagian kita. Kenapa? Karena itulah gitu ya, cara Bapak Yahweh, adakah kasih di dalamnya? Amin. Adakah kasih seperti itu? Tadi ulang lagi ya, lupa nanti lagi. Yang satu tadi apa ya, memahami apa? Menghendaki ya. Ia menghendaki mempelai yang cinta kepadanya. 2, ia merindukan mempelai yang memahaminya. 3, ia merindukan mempelai yang mau menjaga nama baiknya. 4, ia merindukan mempelai tanpa cacat hati atau kerut. 5, ia merindukan mempelai yang mau mendengar. 6, ia merindukan mempelai atau murid yang berbuah ya, berbuah-buah ya, untuk nama Bapak Yahweh dipermuliakan ya. Dan supaya kita juga akhirnya benar-benar menjadi pelaku firman, bukan karena nama Bapak Yahweh Yesus lalu tidak berbuah. Hati-hati, karena tetap firman itu harus dilakukan, cuma namanya kita udah tahu gitu. Tetap firmannya sih ada gitu ya, yang harus dilakukan. Dia harus berbuah ya, buah pertobatan ya. Nah, 7, yang merindukan mempelai yang berjuang. Itu aja Bapak Ibu. Daftar Elohim, Bapak Yahweh berkati. Haleluya. Ya saya akan berdoa untuk daftar Elohim.
Bapak Yahweh yang baik, kami naikkan syukur dan terima kasih buat semua kuasa kasih-Mu. Kami adalah calon-calon mempelai-Mu Bapak. Kami percaya apa yang ditaburkan tidak ada yang kembali sia-sia, karena firman-Mu adalah hidup, kudus adanya, yang menguduskan setiap kami dari cara pandang yang salah. Terima kasih Bapak Yahweh, tenggelamkan terus kami semua di dalam kasih kuasa-Mu, di dalam kuasa kebenaran, sehingga jubah kami selalu jubah kekudusan di dalam Engkau. Terima kasih Bapak Yahweh, di dalam Adon Yesus Mesias percaya berkatakan, amin.